Ayo, teman-teman, cepat. Jangan sampai ketinggalan. Hari ini kami akan panen bandeng, loh. Iya, tambak bandeng milik Paman Najik sudah saatnya dipanen. Biasanya, masa panen bandeng dilakukan tiap 7 bulan sekali. Tambak bandeng ini luasnya 6 hektar. Atau sama dengan 8,5 kali luas lapangan bola. Bayangkan, berapa banyak bandeng yang bisa kami dapat dari panen kali ini ya? Tunggu apa lagi? Sudah banyak orang datang untuk ikutan panen nih. Nah, supaya ikan yang gak lepas sambil memegang jaring, kita harus berjalan dengan kompak. Seru juga teman ikut masuk ke dalam jaring bersama ribuan ikan ini. Iya, ribuan ikan. 2 jaring besar ini saja beratnya 17 ton. Sekarang saatnya mengangkut hasil panen ikan bandeng. Ada 7 perahu besar. Masing-masing siap mengangkut 2,5 ton ikan bandeng segar. Nah, supaya lebih cepat memuatnya ke perahu, ikan-ikan ini diluncurkan dengan rel kayu. Syur! Aku juga mau ikutan meluncur. Yiha! Nah, supaya ikan tetap segar dan awet, harus diberi es balok. Pengawetan dengan es balok menjaga supaya ikan tak mudah busuk dan tetap segar walaupun harus menempuh perjalanan jauh. Ikan dalam perahu ini nantinya akan diproses sebelum dikirim ke seluruh Indonesia. Asik! Terima kasih Paman. Ikan bandengnya akan kami olah jadi makanan yang enak. Ada cara untuk membawa ikan bandeng supaya nggak cepat busuk. Gantung ikan. Posisinya kepala ikan berada di bawah dan ekor di atas. Ini supaya cairan yang ada di tubuh ikan bisa keluar. Ayo, sedikit lagi kita sampai nih. Olahan kami kali ini namanya bandeng capit bambu. Hehehe. Bukan bandeng capit namanya kalau tidak menggunakan capit alias penjepit bambu. Bambu ini gunanya sebagai pegangan ketika memanggang bandeng. Potong bambu memanjang dan belah menjadi 2. Ini bumbunya. Ada jinten hitam, ketumbar, kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Haluskan semua bumbunya ya. Oh iya, jinten hitam membuat aroma masakan semakin harum lezat dan memberikan rasa pedas hangat kalau dimakan. Sambil menunggu bumbunya siap, bandengnya masih segar, harus dibersihkan sisik dan isi perutnya. Ambil tulang tengahnya dan tarik sampai semua durinya lepas. Ayo Lang, dewangi Bu Lang. Nyapit bandengnya Lang. Jepit bandeng dari arah ekor ke kepala. Beri penahan dengan batang pisang supaya jepitannya nggak lepas. Oh iya, batang pisang dipilih karena lebih tahan panas. Lang, kena harus makan Lang. Ropi, sabar Ropi yo. Aku punya tips supaya ikan gak cepat gosong saat dipanggang. Pakai bara apinya saja ya. Kalau pakai api yang menyala, ikan mudah gosong di bagian luar, tapi mentah di bagian dalam. Biarkan satu sisi agak matang dulu sebelum dibalik, supaya ikannya gak mudah hancur. Pembakaran pertama tanpa bumbu ini gunanya untuk mematangkan daging ikannya. Ayo Lang, iwake Lang. Nanti bumbui kene. Nggih. Lang.
adonan yang hampir matang, harus diberi bumbu bagian luarnya. Oles bumbu yang rata ke semua bagian. Terakhir, panggang ikan sampai matang sempurna. Aromanya langsung membuat perut kami keroncongan. Sip, sekarang kita bawa bandeng ini ke tempat paman yuk. Pak deh, Mas. Enak tak gak, Mas? Wah, enak iki Lang. Masakan siapa dulu? Hehehe. Walaupun sibuk bekerja, jaga kesehatan dan jangan lupa makan ya paman. Kalau makan sama-sama begini, makanan yang enak jadi tambah enak deh rasanya. Niki Pak tali nih Pak. Enteni nek kene Acong, tak undono ental kok Acong. Oke Pak. Hati-hati Pak. Ya. Langsung saja kita bantu paman yuk. Tiap pagi dan sore, paman Turkomun biasa memanjat pohon lontar. Wih, paman lincah sekali memanjat pohonnya. Gak heran, sejak umur 12 tahun, paman sudah jago memanjat pohon. Saat kemarau tiba, paman bisa memanjat lebih dari 10 pohon lontar loh. Ini dia fungsi tali yang diambil Fajar tadi. Yeps, untuk menurunkan buah lontar. Buah lontar yang dilempar dari atas pohon akan rusak atau pecah. Jadi harus diturunkan pelan-pelan menggunakan tali. Ini dia tips agar buah lontar gak cepat membusuk. Saat memetik buahnya, potong bagian batang. Jadi satu bonggol lontar masih utuh menempel satu sama lain. Oh iya teman, semua bagian tanaman lontar ini dapat dimanfaatkan loh. Bagian daun untuk pembungkus makanan, tempat air, atau tikar. Buah dan air niranya juga bisa dimanfaatkan untuk makanan. Ayo, ada yang tahu air nira ini mau dibuat apa? Kami menyebutnya juru, yaitu cairan nira yang belum mengeras menjadi gula padat. Cara membuatnya mudah kok. Tinggal panaskan air nira selama beberapa jam. Semakin banyak airnya, semakin lama memasaknya. Angkat setelah air berwarna merah kecoklatan. Kalau terlambat mengangkat, air ini akan mengental dan menjadi gula merah. 1,5 liter air juruh ini biasa dijual Rp50.000. Pak, pamit nggih, Pak. Ya, nang angkon nggih jubrek sing enak ya. Juruh ini mau kami buat jumbrek. Lucu ya namanya. Yuk kita buat jumbrek. Jumbrek makanan tradisional dari Lamongan. Nek iki banyune, ya. Nggih. Untuk isian kue jumbreknya menggunakan buah nangka. Potong menjadi dadu kecil-kecil supaya bisa masuk ke bungkus daun lontarnya. Untuk isian adonan, jumbrek bisa juga memakai buah-buahan yang lain seperti pisang, lontar muda, atau nanas. Peras parutan kelapanya ya. Yang kita pakai cuma santannya saja. Ngerti, jikina tepung sini ku. Hilang. Yo, Fer. Campur tepung terigu, tepung beras dengan air santan dan air juruh. Pisahkan daun lontar muda dari batang lidinya, lalu potong menjadi 2 bagian. Tekuk pada bagian ujung yang rapat ya, biar nggak bocor. Teman, daun lontar bersifat lentur kuat, makanya cocok dijadikan pembungkus makanan. Aroma daun lontar juga bisa membuat makanan semakin sedap. Malahan di Bali, daun lontar dijadikan sebagai kertas untuk menulis. Oh iya, di tempat lain, jumbrek ini dikenal dengan nama celorot. Sambil menunggu adonannya siap, kita panaskan dulu yuk air juruhnya. Air nira dipanaskan
agar mudah bercampur dengan adonan. Bule iki lho benine gak macam-macam. Bule wis omo bule. Angkat Rene, angkat. Nggih. Campur air juru dengan adonan. Tambahkan tepung lagi sedikit demi sedikit supaya nggak menggumpal. Tambahkan nangka dan bagi menjadi beberapa bagian untuk diberi pewarna makanan. Nah, semakin menarik kan adonannya? Lanjut! Yuk, isi gulungannya dengan adonan. Mengisinya jangan terlalu penuh ya, karena ketika matang, adonannya akan mengembang. Potong lang. Kukus adonan jumbrek sekitar 30 menit. Ini dia makanan khas daerah Lamongan. Bibi biasa menjualnya seharga 3.500 per buah. Siang-siang begini makan jumbrek, enak tenan. Rasanya manis, legit dan kenyal. Enak. Yuk, kita bagikan jumbreknya buat paman yang sedang panen bandeng. Ini paman, jumbrek buatan kami. Selamat menikmati paman. Nanti kami buatkan lagi yang banyak. Hehehe. Teman, kuda tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Hampir setiap keluarga memiliki hewan ternak yang satu ini. Kuda adalah simbol ketangkasan dan kekuatan. Masyarakat Sumba tidak akan pernah lepas dari kuda sejak lahir hingga saat kematian. Iya! Tangkap! Hari ini kami seperti koboi ya. Tali lasso ini kami gunakan untuk menjerat kuda. Tentu saja kami menjerat kuda ada tujuannya. Bukan asal menjerat loh. Di antara kuda-kuda ini, kami mau memilih kuda yang sakit kulit dan yang akan dicukur bulunya. Heya! Heya! Dapat! Ayo lekas, kita pisahkan. Jerat satu lagi ya kawan. Heya! Sip deh. Kuda yang kita incar berhasil didapat. Ayo, kudaku sayang. Tenang. Kami akan mengobatimu. Nah, ayo kuda. Jangan takut. Ini agak perih sedikit, tapi bisa mengobati luka kulitmu ini. Semoga lekas sembuh ya. Paman pahamnya ini kata Mencukur bulu atau rambut kuda berguna untuk keseimbangan gerak kuda dan juga menjaga kebersihannya. Tenang, ini tidak akan sakit kok. Oh iya, hanya bagian surai di atas kepalanya ini yang kita cukur ya. Sudah ganteng kamu kuda. Gagah. Hehehe. Ayo, ambil semua kentangnya. Hari ini kami membantu paman dan bibi untuk memanen kentang. Tanaman kentang umumnya dapat dipanen pada umur 3 sampai 4 bulan. Kentang dari desaku sudah terkenal enak loh. Orang biasa menyebutnya dengan kentang enrekang. Ketika direbus, kentang dari desaku tidak hancur karena teksturnya yang padat. Ayo, kumpulkan semua kentangnya ke dalam karung. Yuk, langsung saja kita bawa kentangnya.
Karena kentang yang kami bawa cukup berat, kami memerlukan alat bantu khusus. Yap, dengan ban. Dengan ban ini, kami cukup mudah memindahkan semua kentang-kentangnya. Apalagi dibantu teman-teman baikku ini. Kebetulan lokasi kebunku ada di hulu sungai. Dan desaku ada di hilir sungai. Ayo, dorong terus teman-teman. Saatnya memasak. Kami akan memasak masakan khas di desa kami bernama sambala lame-lame daun cemba. Bahan utama masakan ini dari kentang. Kupas semua bawang merahnya dan haluskan. Potong juga daun bawangnya ya. Daun ini nantinya akan memperkuat rasa masakannya. Setelah kulit terkupas, potong memanjang semua kentangnya. Satu lagi yang tak boleh ketinggalan, daun cemba. Tanpa daun ini, bagikan sayur tanpa garam. Daun ini digunakan sebagai pengganti asam. Campurkan semua bahan yang sudah siap tadi. Tambahkan ampas santan kelapa, daun bawang, kunyit cabai, dan garam. Dan yang terakhir, masukkan daun cembanya. Aduk semuanya sampai merata. Sebelum digunakan untuk memasak, batu bata ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Caranya, susun semua kayu-kayunya sampai merata. Dan bakar semua kayu bakarnya sampai menjadi bara. Lumayan panas kan? Setelah menjadi bara, tumpuk lagi dengan bebatuan di sekitarnya. Panas dari api ini akan berpindah dari batu-batu yang berada di dalam perapian. Masukkan semua pepes kentangnya ke batu panas ini. Dan tutup menggunakan batu lagi. Sekarang panas dari bebatuan ini akan berpindah ke semua masakan kami. Panas yang merata akan membuat kentang-kentang ini matang. Tuh kan? Tidak memerlukan waktu lama, semua masakan kami sudah matang. Ini dia, sambala lame-lame daun cemba ala Sibolang. Rasa rempah-rempahnya cukup berasa. Apalagi rasa khas daun cembanya, bikin nafsu makan bertambah. Sekian dulu ya petualangan kita. Jangan lupa belajar dan membantu orang tua. Salam bocah petualang.